Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erhani Diupi Wicaksono dari kelas A2 dan hari ini kita akan melakukan laporan pengecekan aki. Yang pertama itu kita akan mengidentifikasi aki dan juga komponennya. Terus setelah itu saya akan menjelaskan spek-spek dari aki ini. Kita juga akan melakukan health check dan juga kondisi dari baterai ini. Kita juga akan melakukan pengecekan voltage yang keluar dari aki ini menggunakan multimeter dan juga mengetes air yang ada pada dalam aki ini dengan hydrometer, serta kita juga akan melakukan pengecasan aki menggunakan desulfator. Kita akan mengsimulasikan kondisi di mana kita memerlukan menjumper aki dan juga kita akan mengsimulasikan susunan dari aki seri dan juga paralel. Oke. Di sini kita sudah punya baterai yang dari GS Astra ini ya. Dia jenisnya itu adalah baterai hybrid dan dia komponen-komponen utamanya itu yang di luar ini ada case-nya, ada tutupnya. Setelah itu di sini ada tutup-tutup untuk kita memasukkan air aki, ada terminal-terminal positif dan juga negatif, dan komponen utama di dalam itu nanti akan ada plat positif, plat negatif dan juga separator. Selanjutnya untuk label dari baterai ini sendiri, dia menunjukkan bahwa kapasitasnya itu ada di 35 ampere hour dan tegangannya itu di 12 voltage, dan menurut saya dua ini sudah cukup menjelaskan dirinya sendiri. Mungkin yang perlu dipahami itu ada di cold cranking hour ada di 360 ampere. Ini adalah kemampuan baterai untuk melakukan cranking pada kondisi dingin, dia sampai di 360 ampere. Baik, sebelum kita menggunakan baterai ya, kita cek dulu kesehatan dari baterai itu sendiri. Itu bisa dilakukan dengan ini, baterai health checker. Nah, dia juga bisa mengetahui spesifikasi asli dari baterai itu berapa. Kalau kita dari spesifikasi label itu kan ada di yang tadi kita jelaskan ya. Ini caranya ya, yang pertama yang klip ini yang hitam kita sambungkan ke terminal negatif, dan yang merah kita sambungkan ke terminal positif. Ini. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita pakai yang review data. Di review data ini kita bisa melihat ya kondisi kesehatan baterai itu di 100%, kondisi charge-nya di 98%. Setelah itu cold cranking ampere-nya di 370, ini malah lebih besar daripada spesifikasi label. Lalu voltage yang bisa dikeluarkan tegangannya itu di 12,62 volt. Dan ini mengindikasi bahwa baterainya ini masih aman, masih bagus. Selanjutnya kita lakukan pengecekan ulang menggunakan multimeter. Di sini kita sudah punya multimeter digital dan juga analog. Ya, yang pertama kita lakukan yang digital dulu. Pakai. Iya, ini yang alternating current dan ini yang direct current. Kita gunakan probe-nya pada terminal positif dan juga terminal negatif. Nah, ini terbaca ada di 12,52 ya. Ini cukup dekat dengan baterai checker tadi ya. Setelah itu kita pakai yang multimeter digital analog. Ya, ini karena kondisinya memang sudah agak memprihatinkan multimeternya, tapi masih bisa dipakai. Jangan lupa cara-cara menggunakan multimeter termasuk pembacaan. Nah, ini stangnya sudah rusak ini. Nah, ini seperti ini aja. Nah, ini nggak apa-apa ya, kita simulasikan aja. Ini jangan lupa memilihnya ya di DCV ini, dan karena tadi di sekitaran 12 kita pakai yang di atasnya, ini mungkin bisa kita pakai 50. Terus kita kalibrasi terlebih dahulu. Ini sudah 0, baru kita pakai probe-nya sesuai dengan terminal masing-masing. Ini probe merah di positif, ini di negatif. Nah, ini bisa kita lihat, jadi dia ya cukup mendekati antara 12 sampai ke 13 ya, di sekitar 12,5 mungkin. Oke, itu sudah kita lakukan pengukuran tegangan dari baterai ini menggunakan multimeter digital dan analog, dan memang kondisi baterainya masih bagus. Setelah kita lakukan pengecekan pada kesehatan baterai dan juga tegangan yang mampu dikeluarkan baterai, sekarang kita akan mengukur berat jenis pada air aki yang ada di aki ini ya. Ini kita bisa lakukan pada setiap sel karena bisa jadi berbeda-beda. Namun karena kepentingan durasi, mungkin yang saya akan cek hanya satu saja, yang di ujung sini ya. Ini menggunakan hydrometer, dan dalam handling hydrometer serta aki ini perlu saya ingatkan lagi bahwa jangan sampai kena kulit, karena ini nanti bisa timbul ketidaknyamanan seperti gatal ataupun panas kayak kebakar kimia itu. Nah, ini kan bisa kita baca dia dari yang mengambang ini ya. Ini ada pada angka
Bentar, nggak kelihatan. 125. Ini di 125 itu. Dan kalau ukuran di air aki ini yang ideal itu ada di 1200 sampai 1300. Ini maaf tadi maksud saya 1200 bukan 125, jadi 1250. Kita sudah melakukan pengecekan dari tegangan aki, baterai health dari aki, serta berat massa dari air aki itu sendiri, dia perlu maintenance atau tidak, dan itu sudah ditemukan bahwa semuanya optimal. Namun karena keperluan praktek, kita akan menggunakan desulfator. Salah satu fungsi dari desulfator itu sendiri ini adalah mengembalikan fungsi baterai aki yang sudah lemah, dan itu dengan cara memecahkan sulfan-sulfan pada plat aki. Nah, itu ya. Dia memberikan puls yang kecil-kecil ini tapi terus sampai plat aki ini dia bersih lagi. Ini bisa kita praktekkan sekarang. Yang pertama ini kita tancapkan dulu ya ke power source. Nah itu klem yang negatif, kita bukan ke klem negatif. Ini seperti pengecasan seperti biasanya. Ini ya. Di sini kan dia sudah aktif dan kita bisa memilih berapa fungsi. Yang pertama itu dia ada yang untuk small battery, ada yang untuk big battery. Untuk di sini ini ada activation of repair. Ini untuk merepair baterai. Tapi di sini itu juga ada intelligent detection. Ya, ini kita aktifkan dulu. Semua kita mau melakukan deteksi dulu. Ini kan pakai big battery dan juga deteksi. Nah, ini dia akan mendeteksi nih. Ini di tegangannya keluar berapa dan juga ampernya berapa. Setelah itu kalau kita mau ganti di activation of repair, ini pengecasannya akan dimulai dan juga sekalian melakukan fungsi desulfator itu sendiri. Nah, ini memakan waktu cukup lama ya, seperti umumnya pengecasan baterai. Baik, selanjutnya itu kita akan mensimulasikan bagaimana cara kita menjumper aki ya. Jadi seumpama di sini tuh ada aki yang mati dan juga ini ada aki donor. Apabila kita mau menjumper aki donor, aki mati ini, maka kita memerlukan aki donor. Dan ini bisa kita sambungkan seperti ini, negatif bertemu negatif, positif bertemu positif, seperti halnya paralel. Dan apabila kita mau melakukan jumpernya, itu kita harus punya salah satu ini harus ada di unit. Seumpama yang mati ini ada di unit, ataupun yang hidup ini ada di unit. Saat kita mau melakukan jumper yang ada pada unit ini, unitnya kita aktifkan. Nah, itu baru nanti akinya akan berinteraksi seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mensimulasikan seri dan juga paralel pada baterai. Yang di atas ini ya ada yang seri, jadi dia dari positif ketemu negatif, setelah itu positif ketemu negatif. Jadi dia menyambung seperti seri. Dan juga di bawah ini ada yang paralel. Paralel ini positif ketemu positif, negatif ketemu positif. Ya, untuk kegunaannya itu berbeda. Untuk yang di seri, maka yang digabung itu adalah tegangan ini dan juga ini. Jadi dia kalau dia di seri, sistem ini mengeluarkan 24 volt. Untuk arusnya itu sama, jadi 5 ampere per hour. Dan untuk yang paralel ini dia kebalikannya. Jadi sistem ini itu akan menciptakan arus di 10 ampere hour dan juga voltage-nya tetap di 12 voltage seperti itu. Oke, dan untuk seri itu apabila ini di seri ya, dia kan menghasilkan 24 volt. Tapi apabila ada perbedaan pada arus, maka yang mengikuti itu adalah arus paling kecil. Jadi dia nanti akan mengikuti 4 ampere per hour. Seperti itu.